Halo Sobat Pijar, video ini akan membantu kamu untuk berlatih mengerjakan soal-soal tes potensi skolastik atau TPS UTBK SBMPTN, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas soal tentang pemahaman bacaan dan menulis ya. Perhatikan paragraf berikut ini. Pada soal kali ini, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang tidak sesuai. Kalau pernyataan tidak sesuai, artinya informasinya harus salah dan tidak sesuai dengan paragraf yang ada. Nah, untuk mengerjakan jenis soal ini, solusi yang bisa diterapkan dengan mudah sama dengan menentukan pernyataan yang sesuai. Solusi yang pertama, tentukan kata atau frasa kunci dari setiap pilihan jawaban, ya. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan scanning. Scanning itu adalah kita tidak perlu membaca keseluruhan paragraf, tapi kita hanya membaca cepat paragraf tersebut untuk mencari kata atau frasa kuncinya saja, ya. Kemudian setelah kita melakukan scanning, kita mendapatkan mana kalimat yang terdapat kata atau frasa kunci itu. Kita harus memahami informasi terkait kata atau frasa kunci di dalam teks tersebut. Kalau kita sudah memahaminya, kemudian langkah terakhir baru kita tinggal bandingkan dengan pilihan jawabannya. Kira-kira pilihan jawaban tersebut sesuai atau tidak sih dengan informasi yang ada gitu. Nah, sekarang langsung saja kita terapkan langkah-langkah tadi ke dalam soal. Yang pertama, tentukan kata atau frasa kuncinya ya. Nah, ini saya sudah menentukannya. Kita lihat pilihan jawabannya. Karena aktivitas magma dalam perut bumi dan perputaran bumi, lapisan bumi bagian atas pecah. Nah, kata lapisan bumi bagian atas pecah ini saya jadikan kata atau frasa kuncinya. Nah, coba kita cari kata lapisan bumi bagian atas pecah yang ada di dalam bacaan pada soal. Nah, ini adalah paragrafnya. Sekarang kita lakukan scanning pada bacaan ini untuk menemukan kata kunci lapisan bumi bagian atas pecah. Kalau kita scanning, ternyata kata lapisan bumi bagian atas pecah itu hanya ada di kalimat yang ketiga. Kita baca kalimatnya. Namun akibat aktivitas magma dan perputaran bumi itu sendiri, lapisan bumi bagian atas pecah menjadi lempeng-lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudera. Sekarang kita lihat kalimat di opsi A. Tadi bahwa kalimatnya adalah karena aktivitas magma dalam perut bumi dan perputaran bumi, lapisan bumi bagian atas pecah menjadi lempeng-lempeng. Nah, ternyata pernyataan di opsi A ini benar. Karena semua dengan informasi yang ada di bacaannya. Berarti opsi jawaban A ini salah, karena kita harus mencari yang tidak sesuai. Sekarang kita lihat opsi jawaban yang B. Pernyataannya adalah pulau-pulau di Indonesia merupakan satu kesatuan yang berada di lempeng Eurasia, dan kata atau frasa kuncinya adalah lempeng Eurasia. Kita coba scanning lagi ya. Ternyata lempeng Eurasia hanya ada di kalimat nomor 8. Kemudian kita baca, lempeng Sumatera ini mendesak lempeng Eurasia di bawah Samudera Hindia ke arah barat laut di Sumatera dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa dengan kecepatan pergerakannya yang bervariasi. Nah, ternyata opsi yang B ini tidak sesuai dengan informasi yang ada pada bacaan ya. Berarti pilihan B ini adalah opsi jawaban yang tepat. Nah, sudah ketemu jawabannya. Untuk membuktikannya, sekarang kita coba cari lagi mana pernyataan yang tidak sesuai. Kita lihat opsi C. Lempeng Sumatera bergerak mendesak lempeng Eurasia. Kata lempeng Eurasia ini menjadi kata atau frasa kuncinya. Berarti kalau kita scanning ada di kalimat yang ke-8. Nah, ternyata opsi C juga sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada bacaan ya. Berarti opsi C merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjut ke opsi D. Pulau Sumatera hingga Jawa sejak dahulu merupakan satu kesatuan yang berada di lempeng benua Eurasia. Kata atau frasa kuncinya Sumatera hingga Jawa. Kalau kita scanning, Sumatera hingga Jawa hanya ada di kalimat yang ke-6 saja. Nah, ternyata opsi D juga sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada bacaan. Berarti opsi D merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawaban D salah. Selanjutnya, kita coba cek apakah benar jawaban ini termasuk pernyataan yang salah. Oke, di sini ada kalimatnya. Kita tidak merasakan pergerakan lempeng bumi. Kata pergerakan ini yang saya jadikan sebagai kata atau frasa kuncinya. Oke, kita cek pergerakan ya, kata pergerakan. Kalau kita scanning itu ada pada kalimat ke-8, 9, 10, dan 12. Lalu kita baca nomor 8. Lempeng Sumatera ini mendesak lempeng Eurasia di bawah Samudera Hindia ke arah barat laut di Sumatera dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa dengan kecepatan pergerakan yang bervariasi. Nomor 9. Selama puluhan tahun hingga ratusan tahun, dua lempeng itu saling menekan, tetapi lempeng Indo-Australia pergerakannya lebih aktif.
10, pergerakannya yang hanya beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per tahun itu memang tidak terasa oleh manusia penghuni bumi. Nomor 12, pergerakan lempeng di daerah barat Sumatera yang miring posisinya ini lebih cepat dibandingkan dengan di Jawa yang pergerakannya hanya 2 cm per tahun. Ternyata pernyataan pada opsi jawaban E itu benar, sesuai dengan informasi bacaan pada kalimat yang ke-12. Ternyata pernyataan pada opsi E itu sesuai dengan kalimat ke-10. Ini berarti jawaban E juga salah, ya. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B. Selesai sudah pembahasan di soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Demikian, sampai jumpa lagi di video pembahasan soal lainnya.